Sundari, ya kan? Aku tahu itu. Paling juga nanti dia datang ke rumahmu mengetuk pintu dan minta pertolonganmu. Habis kepada siapa lagi dia mau minta pertolongan? Masa sama aku kan ya nggak mungkin. Iya. Saya pikir juga begitu. Dia pasti akan datang ke rumahku. Tapi kalau dia ketemu dengan istriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang kami harapkan untuk menolong malah mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati. Saya nggak tahu waktu itu harus berbuat apa. Saya pikir hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kamu kan masih kecil, Mbak, waktu itu. Ya, saya tidak pernah ke lapangan itu lagi. Sampai akhirnya uang pensiun Bapak cair, kami pindah ke Semarang. Ibu buka toko kecil di rumah baru kami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun itu benar-benar sebuah perjuangan. Sampai akhirnya ibu memutuskan menyerahkan 2 adik perempuan dan 1 adik laki-lakiku diadopsi oleh orang lain. Saya juga dengar keadaan Bule Sundari bertambah buruk. Setelah anak laki-lakinya lahir, dia pindah ke Sukoharjo dan tinggal dengan nenekku. 2 tahun berlalu, itu tahun-tahun yang sulit untuk dilalui. Pergi kalian, pergi. Jangan ganggu anakku. Pergi kalian. Kenapa kalian diam saja? Itu kan anak-anak kalian. Jadi begitu cara kalian mendidik dan membesarkan anak-anak kalian. Anak kalian yang haram, bukan anakku. Hei, tidak ada yang nyuruh kamu bawa masalahmu ke sini, tahu? Maksudmu, kamu mau mendidik kami? Bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami? Hah? Lalu siapa yang mendidik kamu supaya kamu tidur dengan setiap laki-laki yang kamu temui? Paling tidak, aku menunggu sampai menikah untuk punya anak. Tidak seperti kamu. Tidak jelas siapa bapak anakmu. Siapa bapak anakmu? Tidak ada tempat lain lagi buat Bule Sundari dan Bambang. Mereka meninggalkan Sukoharjo dan datang ke Semarang. Bertentangan dengan keinginan saya, ibu ternyata mendengarkan permohonan Bule Sundari dan memutuskan untuk menerima mereka. Bagi saya waktu itu, masalah sudah cukup banyak. Nanti aku tolong ambilin jemuran ya, Nar. Pergi sana. Ngapain di sini? Aku bilang pergi. Kamu tahu enggak? Aku benci sama kamu. Oh, dia silakan, Nar. Udahlah, nggak usah khawatir. Kan ada Dini yang jaga.
Apa hak bule baca buku diari orang? Bos ini nggak? Bos ini. Ketika saya lihat Bule Sundari baca buku harian saya nggak tahan lagi. Lagi pula, hal-hal kejam yang saya tulis tentang dia dan Bambang benar kok. Setidaknya benar bagi saya. Akhirnya, saya mengatakan kepada ibu untuk memilih saya atau mereka. Mestinya saya senang Bule Sundari sama Bambang kembali ke Sukoharjo. Tapi kemudian kemarahan saya kepada mereka beralih kepada ibu. Saya tahu ibu akan menikah lagi. Itu sebuah keputusan yang tidak dibicarakan dengan seorang pun di dalam keluarga. Dan saya mulai berpikir, apa gunanya sholat 5 waktu? Atau nggak boleh bohong di sekolah? Atau apa gunanya menjauhkan diri dari dosa? Kalau akhirnya toh saya tidak bisa masuk surga karena tidak dapat memaafkan ibu. Semuanya itu membuat saya marah. Sampai akhirnya saya berkesimpulan untuk tidak lagi peduli pada agama. Saya tidak peduli dengan sopan santun. Saya hanya ingin bebas. Saya ingin melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Dan saya memutuskan tidak seorang pun dapat menghalangi saya, termasuk agama. Saya mulai melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah mencuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba. Dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah, saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Allahu Akbar. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan Kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti Engkau, manapun Kau pimpin. Tapi, jika Engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya